Baik, selamat malam untuk kita semua. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diundang kembali untuk memberikan renungan eh, di kelompok ini. Eh, Saat ini saya sedang di Brasil, eh, bertugas di sebuah paroki di Brasil Utara, di dekat Amazon. Ya. Kemarin saya sempat memikirkan apa tema yang mau dibawakan, dan saya teringat bahwa kita berada di masa Prapaskah. Saya mencoba menawarkan satu tema yang saat ini juga sedang kita renungkan. Keutamaan salib bagi orang Katolik mengajak kita untuk semakin eh, menyadari tanda kemenangan kita, kekuatan kita yaitu salib. Itu PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Ya, bisa lanjut ke slide berikut. Nah, jadi di sini ada dua foto. Itu tempat tugas paroki saya bertugas. Saya sebagai pastor paroki. Ya, ini foto baru seminggu yang lalu ketika merayakan perayaan Minggu kedua Prapaskah. Ya, itu salib depan altar di paroki saya. Lalu sebelahnya foto saya sedang merayakan perayaan Ekaristi. Eh, saya mulai dengan eh, sebuah kutipan yang menyatakan demikian. Salib merupakan tanda bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Ia mau berkorban demi kita sampai selesai. Dikasih Allah itu selalu berpuncak pada pengorbanan. Lalu dalam kutipan Yohanes bab 15 ayat 13 dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengajak kita untuk merenungkan bahwa pengorbanan Yesus di salib menunjukkan bahwa kasihnya itu sungguh luar biasa, kasih yang kita sebut kasih tanpa pamrih. Bisa lanjut, lanjut lagi. Ada saya. Iya. Poin kedua yang mungkin bagi kita penting untuk direnungkan bahwa salib adalah kenosis, bahasa eh, mengajak kita untuk merenungkan bahwa salib bagi kita adalah kenosis atau pengosongan diri atas kehendak dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Jadi kita tahu bahwa dalam eh, sengsara Yesus, Yesus tahu bahwa dia harus melewati pengorbanan salib itu. Eh, Dan kita diajak untuk melihat salib secara kasat mata kita melihat sebagai sebuah penderitaan yang sia-sia. Eh, karena kita melihat sebagai sebuah palang kayu yang biasa saja, yang memang dalam tradisi secara historis untuk orang-orang yang berbuat jahat, yang memang setelah itu mendapat hukuman disalibkan. Palang kayu itu membahasakan, tapi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, palang kayu itu membahasakan makna kasih yang mendalam antara Allah dan manusia. Jadi kita diajak untuk melihat salib bukan sebagai palang kayu yang memang diperuntukkan bagi penjahat, tapi secara iman eh, eh, menunjukkan bahwa kasih yang mendalam antara Allah dan manusia. Bisa kita lanjut? Ya. Di sini ada dua foto yang kebetulan kemarin saya memberikan retreat untuk orang muda di sini, retreat masa Prapaskah. Nah, nah. Dan mereka membuat suatu dinamika yang luar biasa. Jadi yang sebelah kiri foto yang ada gambar, ada warna merah, itu saya mengundang para orang muda untuk menulis dosa-dosa mereka kemudian ditempelkan di salib itu. Ya. Eh,
palang horizontal menandakan makna bahwa kasih antar sesama manusia. Jadi kita diajak untuk melihat salib itu dalam kacamata iman. Jadi palang horizontal itu menandakan makna kasih kita. Tugas kita melihat kasih dalam kacamata iman sebagai kasih antar sesama manusia. Sedangkan palang vertikal menandakan makna kasih terhadap Allah. Jadi itu suatu interpretasi yang mengundang kita untuk berpikir bahwa salib kita memiliki makna yang luar biasa. Palang vertikal yang lebih tinggi menandakan bahwa kasih terhadap Allah harus lebih tinggi, dan juga sebagai simbol bahwa manusia mengikatkan dirinya dengan kasih Allah sebagai sumber hidup. Jadi kita diajak bahwa untuk menyadari bahwa kita menerima kasih Allah dari atas, dan tugas kita adalah membagikan kasih Allah itu kepada sesama kita. Bisa lanjut? Jadi saya mencoba, ini bukan pelajaran teologi, ini sebuah refleksi. Saya coba menghubungkan bagaimana sejak perjanjian lama salib itu sudah diidentifikasikan sebagai suatu rencana penyelamatan Allah. Dalam kitab suci perjanjian lama dipahami salib dalam hubungan dengan penderitaan seseorang yang akan diurapi. Jadi di sini saya mengambil teks dari kitab Yesaya yang menunjukkan bahwa sudah dinubuatkan kedatangan Yesus Kristus dan akan melewati proses salib itu oleh Allah di masa mendatang. Nabi Yesaya menyebutnya sebagai nyanyian dari hamba yang menderita. Nyanyian hamba yang menderita ini berisi suatu gambaran yang dalam arti tertentu diidentikan dengan tahap-tahap kesengsaraan Kristus secara mendetail. Penahanan, penghinaan, pukulan-pukulan, diludahi, pengadilan yang tidak adil, dan sebagainya. Jadi kita bisa merenungkan bagaimana proses jalan salib Yesus yang mengalami itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan Nabi Yesaya mencoba menggambarkan, menubuatkan bagaimana seorang Mesias yang akan menderita. Lalu lanjut dalam perjanjian baru, itu mengungkapkan gagasan tentang salib. Jadi setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, Santo Paulus dalam surat-suratnya berbicara tentang penderitaan juga yang dialami oleh orang-orang Kristen perdana demi mengikuti Kristus. Jadi Santo Paulus terus mengikuti apa yang dikatakan dalam perjanjian lama bahwa salib harus dilewati lewat penderitaan. Di dalam suratnya kepada Timotius, ia mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kurban satu kali untuk selamanya yang dipersembahkan Kristus sebagai pengantara Allah dan manusia. Salib yang diterima dan dihayati Yesus merupakan suatu pengosongan, perendahan diri demi ketaatannya kepada Bapaknya atau Aba. Lebih dari itu, salib yang diterimanya merupakan suatu kepenuhan cinta sejati sampai pada kesudahan. Jadi dilanjutkan oleh Santo Paulus bahwa penderitaan akan terus dialami oleh orang-orang Kristen, penganiayaan, pengejaran, dan kita tahu dalam sejarah orang Kristen dianiaya tapi tetap teguh dalam imannya, dan sampai sekarang pun kita dengan kehadiran Gereja Katolik, tanda kita salib menunjukkan bahwa kita sampai sekarang pun iman kita tetap teguh walaupun dipertemukan dengan berbagai penderitaan, kesulitan, tantangan. Lanjut. Jadi dari sini setelah kita melihat bagaimana salib dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, saya coba mengajak kita untuk merenungkan ada dua momen penting bagi kita untuk merayakan pesta bagaimana salib menjadi bagian penting dalam iman kita, yaitu pada tanggal 14 September ketika kita merayakan pesta salib suci. Pesta salib suci dikhususkan untuk merayakan kayu salib itu sendiri sebagai instrumen keselamatan. Secara dalam sejarah pesta salib suci ini dirayakan umat Katolik pada tanggal 14 September, merupakan hari penting untuk memperingati penemuan salib Yesus pada tahun 320. Jadi kita bisa membayangkan sejak tahun 320 Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus menemukan salib itu dan diminta untuk
dibangun gereja di Golgota, Yerusalem, sebagai penghormatan terhadap salib itu dan ditabiskan pada tanggal 14 September tahun 335. Jadi sejak tahun itu bagaimana eh, eh, salib sudah menjadi sesuatu alat untuk pewartaan karya keselamatan Allah itu. Lanjut. Lalu poin kedua, momen kedua yaitu jalan salib yang saat ini ya kita momen Prapaskah kita rayakan, sedang kita setiap hari setiap Jumat kita merayakan jalan salib di tempat saya setiap hari Jumat, eh, selalu ada momen untuk jalan salib, banyak umat yang hadir. Ini foto salah satu foto yang di tempat saya, pesta Jumat Agung ada tablo. eh, eh. Dalam bahasa Latin, jalan salib disebut Via Dolorosa, artinya jalan penderitaan. Dan tradisi jalan salib dirintis oleh Santo Fransiskus Assisi, diperkenalkan oleh Ordo Fransiskan abad ke-14. Jadi kita bisa lihat bagaimana salib, sejarah salib itu ditemukan tahun 325, dan misteri jalan salib itu baru eh, diakui atau dipublikasikan pada abad ke-14 nih. Dan Paus Clemens ke-12 menetapkan secara resmi perhentian-perhentian yang kita renungkan dalam masa Prapaskah ini pada abad ke-17. Jadi bagaimana kita bisa melihat proses yang panjang ya dari tahun 325 di mana salib itu ditemukan, terus baru pada abad ke-17 eh, eh, secara definitif perhentian-perhentian misteri salib itu direnungkan, dan sampai pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan misteri-misteri jalan salib itu. Dan devosi jalan salib menjadi penting bagi iman Kristiani karena melalui devosi ini kita diingatkan akan peristiwa Yesus menebus dosa manusia. Jalan salib menjadi penguat iman akan inkarnasi sabda menjadi manusia. Di sini juga Yesus membuktikan ketaatannya kepada Allah Bapa. Bagaimana Yesus dalam penderitaannya tetap taat, mengundang kita untuk merefleksikan. Kadang dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, panggilan hidup kita, kadang kita menemui kesulitan, tantangan, kadang kita tidak taat, sebagai manusia lemah kita berpaling arah, mencari jalan yang lebih lebih mudah. Di sini juga orang belajar mempertahankan iman sampai akhir hayat meski jalan beriman itu penuh penderitaan. Suatu refleksi yang mendalam bagi kita untuk merenungkan bagaimana misteri jalan salib itu. Lanjut. Lalu ada dua orang santo, orang kudus yang menjadi perhatian saya bagaimana mereka merenungkan misteri jalan salib itu. Eh, eh. Di sini saya ngambil yang pertama yang kita semua tahu, seorang santa sangat terkenal, orang kudus, Santa Teresa dari Kalkuta. Eh. Di sini dikatakan bahwa Santa Teresa Kalkuta memahami dan memandang setiap pengalaman salib dia sebagai kesempatan terbaik untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada karya misi besar yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi pelayanannya dia kepada orang miskin di Kalkuta di India menginspirasi dia untuk pengalaman salib itu kesempatan terbaik untuk menyerahkan diri lebih utuh kepada Tuhan. Dan pengalaman salib yang dialami oleh Santa Teresa dari Kalkuta dirasakan sebagai peristiwa pengalaman malam gelap. Kita tahu ada buku yang menulis tentang cerita tentang malam gelap Santa Teresa dari Kalkuta. Pengalaman di mana ia merasa bahwa Allah sungguh telah meninggalkannya. Itu suatu pergulatan batin. Tapi dia setelah itu dia sampai pada permenungan bahwa justru dalam kekosongannya dirinya Allah justru menemani dia, memberikan kekuatan untuk tetap setia. Lanjut. Salah satu refleksinya dari setelah mengalami pengalaman gelap itu, Santa Teresa mengatakan demikian, ingatlah bahwa rasa sakit, kesedihan, penderitaan hanyalah ciuman Yesus, sebuah tanda bahwa kamu telah begitu dekat dengannya. Jadi, suatu refleksi yang mana Santa Teresa secara manusiawi merasa diri sendiri kosong, tapi justru dia akhirnya menemukan bahwa Allah justru eh, mengundang dia untuk semakin menyerasakan kehadiran yang lebih dekat. Eh, Lanjut.
Lalu seorang santo yang orang kudus juga yang kedua yang bagi saya cukup menarik adalah pendiri kami, pendiri Serikat Misionari Xaverian, Santo Guido Maria Conforti, eh, yang juga memiliki suatu pengalaman spiritual dengan salib Yesus yang tersalib. Dan salah satu kutipan yang menjadi inspirasi untuk mendirikan kongregasi Serikat Misionari Xaverian adalah dari pengalaman perjumpaan ketika dia masih kecil. Dia selalu melewati satu kapela yang di mana dia berjumpa dengan satu salib Kristus yang tersalib, yang mana dia masuk ke gereja itu berdoa sebelum pergi ke sekolah, dan juga ketika dia pulang dari sekolah selalu mampir ke gereja itu, dan ini salah satu salib replika salib yang ada di kapela itu. Dan di belakang saya dalam ini juga ada salib yang hampir sama, replika dari salib yang dikontemplasikan Guido Maria Conforti. Dan kutipan yang sangat menarik demikian, aku memandang dia dan dia memandang aku, seolah-olah dia mengatakan banyak hal kepadaku. Suatu refleksi yang mendalam dari Santo Conforti dengan Kristus yang tersalib, menginspirasi dia untuk menjalani hidup panggilannya, juga menjadi bapa dari Serikat Misionari Xaverian. Lanjut. Di sini dikatakan bahwa dalam pengalaman Santo Guido Maria Conforti, mengabaikan tatapan Yesus yang tersalib yang telah berbicara dan menyingkap banyak hal kepadanya. Kedamaian yang tercipta di hadapan Yesus yang tersalib menuntunnya untuk membuat sebuah keputusan. Tatapan itu mengusiknya dan terus mengundangnya untuk memberi diri secara total seperti yang telah dibuat Yesus baginya. Jadi ini suatu kesaksian hidup dari Santo Conforti, bagaimana perjumpaan dari kontemplasi Yesus yang tersalib mengundangnya untuk setia dan juga mengambil keputusan dalam hidupnya. Dikatakan juga dari Yesus yang tersalib itulah Santo Guido belajar dari sang guru utama yang mengajarinya secara bertahap untuk mengenal diri sendiri, membaca tanda-tanda zaman, dan mengenal rencana karya keselamatan Allah bagi segala makhluk. Jadi kontemplasi dengan Yesus yang tersalib mengundang Santo Conforti untuk semakin mengerti akan panggilan hidupnya. Dan itu mengundang dia untuk semakin mengenal siapa Yesus. Yesus yang tersalib. Identitas salib yang yang Yesus alami itu menjadi suatu kekuatan bagi dirinya. Lanjut. Di sini ada dua foto salib yang ada di komunitas novisiat kami di Jakarta, di Bintaro. Hampir semua salib yang ada di komunitas Xaverian adalah salib yang replika dari salib yang diketemukan oleh Santo Guido Maria Conforti ketika dia masih kecil. Yang tadi saya sempat ceritakan bahwa ketika dia berjalan ke sekolah dan waktu pulang dia selalu mampir ke sebuah kapel yang mana ada salib yang seperti ini. Salib Yesus Kristus berbicara kepada hati yang mengkontemplasikannya dan menyingkapkan diri sebagai sabda Allah bagi dia yang merenungkan misteri inkarnasi, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dia memanggil manusia untuk bertobat, untuk memperdalam panggilannya, dan untuk memperbaharui dirinya selalu dalam Yesus Kristus. Jadi salib bagi Santo Conforti tidak hanya sebagai sebuah penderitaan, tapi mengajak dia untuk mengkontemplasikan bagaimana Allah yang berinkarnasi, yang mau mengajak umatnya, memperlihatkan kepada umatnya bahwa suatu cinta yang luar biasa, dan mengajak umat untuk bertobat. Suatu refleksi yang mendalam, dan mengundang kita juga pada masa Prapaskah ini untuk melihat secara lebih mendalam makna salib, salib-salib kecil dalam hidup kita, sebagai suatu bentuk pertobatan. Salib selalu membawa seseorang yang ingin mengikuti Yesus dengan lebih radikal untuk masuk dalam pengalaman krisis. Maka tidak cukup bagi Santo Guido Conforti untuk tumbuh dan hidup sebagai seorang Katolik biasa-biasa saja. Ia merasa perlu menjadi orang Katolik yang serius dalam sejarah. Dan itu menjadi suatu permenungan dari Santo Conforti. Dia menjadi seorang santo yang mendirikan suatu kongregasi Serikat Misionari Xaverian untuk misi yang lebih jauh, misi luar negeri. Dan itu datang lahir dari pengalaman kontemplasi dengan Kristus yang tersalib. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman ini yang kita lihat secara kronologi bagaimana salib bagi kita
dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dari pengalaman hidup kedua santo ini mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana kita sebagai orang Katolik memiliki kekayaan dari salib yang kita imani. Eh, saya tidak akan masuk ke dalam pertanyaan kenapa di Katolik ada salib yang ada Yesus, tubuh Yesus, di agama lain tidak. Tapi bagi kita bagaimana keutamaan salib itu menjadi ciri khas hidup kita. Bahwa di Yesus yang tersalib memiliki banyak makna. Makna penderitaan, kebangkitan, makna yang membawa kita untuk semakin mengerti siapa diri kita, identitas kita sebagai orang Katolik. Jadi sebelum mengakhiri ini renungan ini, bisa lanjut. Saya itu ada beberapa dokumen yang saya ambil untuk mempersiapkan renungan. Bisa lanjut. Lanjut lagi. Iya. Pertanyaan refleksi untuk kita. Apa arti salib bagi saya? Mungkin kita kadang mengabaikan pertanyaan ini. Saya sebagai seorang pastor misionaris dan juga dengan semangat dari Santo Conforti, spiritualitas Kristus yang tersalib, penting bagi saya untuk selain sebagai seorang imam misionaris, tapi sebagai orang Katolik harus bertanya dalam kehidupan saya, apa arti salib bagi saya? Ini pertanyaan juga saya lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu pertanyaan kedua, apa saja menjadi salib saya akhir-akhir ini? Dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, kita pasti menemukan, merasakan salib-salib kecil. Tapi apa yang menjadi perjumpaan kita pada akhir-akhir ini, salib yang kita rasakan? Saya kira kita semua dalam tahun-tahun ini memiliki salib-salib kecil yang kita rasakan. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana saya dapat memikul salib dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira 3 pertanyaan ini mendasar mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana saya memahami misteri salib itu, sejauh mana saya bisa melihat salib hidup saya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana saya dapat memikul salib saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kembali lagi ke depan. Ya, di situ. Ini dari Injil yang akan nanti kita dengarkan dalam Jumat Agung nanti. Dari Injil Yohanes bab 19 ayat 17 sampai 30. Saya ambil hanya bagian ketika Yesus disalibkan. Saya akan baca untuk kita semua. Lalu mereka menggiring dia ke tempat yang bernama Tengkorak dan dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ke sana Yesus berjalan sambil memikul salibnya sendiri. Disitulah mereka menyalibkan dia, bersama Yesus disalibkan juga 2 orang penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Jadi salib Yesus berada di tengah-tengah. Pilatus sudah menyuruh untuk memasang pada salib Yesus suatu papan yang bertuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, sebagai keterangan alasan dia dihukum mati. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu karena tempat Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Keterangan itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Latin. Lalu para imam kepala protes kepada Pilatus, suruhlah mereka mengganti tulisan itu. Jangan raja orang Yahudi, tetapi harus seperti ini. Orang yang mengaku saya raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, apa yang sudah saya perintahkan untuk ditulis tidak akan saya ubah. Yesus disalibkan oleh 4 orang tentara, lalu mereka membagi-bagikan pakaian di antara mereka, dan masing-masing mendapat sebagian. Jubahnya panjang tanpa ada sambungan jahitan, karena ditenun dari atas ke bawah. Oleh sebab itu mereka berkata satu sama lain, jangan kita robek-robek jubah ini, kita buang undi saja untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Maka terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah, supaya ditepati apa yang sudah tertulis dalam kitab suci. Mereka akan membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan jubahku. Tanpa sadar para tentara itu sudah melakukan tepat seperti firman Tuhan ini. Ibu Yesus berdiri dekat salibnya. Di situ juga berdiri saudara perempuan ibunya bernama
bersama dua Maria yang lain, yaitu istri Kleopas dan Maria yang dari kampung Magdala. Juga murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Jadi ketika Yesus melihat ibunya, dia berkata kepada ibunya, "Lihat, dia itulah anakmu." Lalu Yesus berkata kepada murid itu, "Dialah ibumu." Jadi mulai hari itu, ibu Yesus tinggal bersama murid yang dikasihinya. Ketika Yesus tahu bahwa dia sudah selesai menjalankan semua tugasnya, maka sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah, dia berkata, "Aku haus." Di situ ada wadah yang penuh berisi anggur asam. Waktu mereka mendengar ucapan Yesus, salah seorang yang di sana memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang hisop, lalu mencelupnya ke dalam anggur itu dan mengelurkannya ke mulut Yesus supaya dia bisa mengecap. Setelah mengecap sedikit anggur asam itu, dia berkata, "Sudah selesai." Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Demikianlah Injil Tuhan. Baik Bapak Ibu saudariku yang terkasih, bisa lanjut lagi. Saya akan mengakhiri renungan singkat ini secara sederhana untuk mengajak kita untuk merenungkan eh, makna salib, keutamaan salib bagi kita, supaya kita semakin dikuatkan untuk semakin mengerti identitas salib kita sebagai orang Katolik. Makna salib, begitu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam salib itu, dan juga mengajak kita untuk semakin siap sedia memikul salib-salib hidup kita. Jadi mari kita berdoa, doa yang didoakan pada pesta salib suci tanggal 14 September. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, disalib untuk dosa kita. Kristus suci yang disalibkan, mohon selalu beserta kami. Kristus suci yang disalibkan, mohon perlindungan. Kristus suci yang disalibkan, Engkau adalah terang abadi bagi keluarga kami. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari senjata tajam. Kristus suci yang disalibkan, datanglah di akhir perjalanan hidup kami. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari godaan dalam menghadapi maut. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari malapetaka. Salib suci Kristus, kami luhurkan di Kau, O Yesus dari Nazaret yang disalib, lindungilah kami dari seteru yang jahat, yang terlihat maupun yang terlihat, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Demikian renungan singkat dari saya.